sama doakan semoga Allah senantiasa memberikan umur yang panjang, kesehatan, serta keistiqomahan dalam berjuang membangun masjid kita ini agar semakin makmur. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk membersihkan waktu, karena seperti biasa Habib setelah dari masjid Al-Khairiyah ini harus pindah ke tempat yang lain, maka kami persilakan Habib untuk bisa memulainya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa jidaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati sholihatan. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidzah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus DKM Masjid Al-Khairiyah dan juga Haji Komar sekeluarga, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah serta taufiknya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada maghrib kali ini di dalam rutinitas kita 1 bulan sekali membaca kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita masih membahas hadis yang kedua di penghujung akhir, yaitu pembahasan tentang macam-macamnya orang beribadah kepada Allah dan juga tanda-tanda hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musanniful Imam Nawawi ad-Dimishqi nafanallahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa asarihi wa wilayati wa akhlaqi
fi dharaini hamilan qala fa akhbirni anil ihsan. Lalu malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya bertanya, apa itu ihsan? Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Nabi menjelaskan ihsan itu adalah kamu menyembah Allah ka'annaka tarahu. Engkau seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu belum bisa menghadirkan bahwasanya kamu ini melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinilah Allah melihat dirimu. Baik. Di sini para ulama menjelaskan arti ihsan itu adalah ikhlas. Jadi ikhlas ini melakukan sesuatu karena Allah. Tidak ada embel-embelnya. Tapi apakah diperbolehkan kalau orang berbuat kebaikan dengan niatan semoga urusan dunianya dipermudah oleh Allah? Contoh, ada orang sholat duha agar rezekinya dipermudah oleh Allah. Orang melaksanakan atau membaca surat Al-Waqiah agar tokonya dilariskan oleh Allah. Ini namanya tawasul dengan amal soleh. Dan ini diperbolehkan. Coba adik-adik, ini masjid kan? Bukan tempat main. Semua jaga mulutnya masing-masing. Tidak usah toleh kanan kiri. Ya, nggak usah lihat temennya. Mulutnya sendiri dijaga. Masa laki-laki banyak ngomong. Nanti dipakai kerudung. Ya, jaga mulutnya masing-masing. Nggak usah toleh kanan kiri. Ya. Malu. Kalau sudah kecilnya suka ngomong, nanti gedenya akhirnya suka ngomong di masjid, ya. Baik. Di sini dijelaskan bahwasanya ada namanya tawasul. Tawasul itu adalah doa dengan perantara dan diperbolehkan doa dengan perantara amal-amal soleh. Tidak jadi masalah. Bahkan kalau kita lihat beberapa hadis Nabi menjelaskan di antaranya barang siapa yang menyambung silaturahmi, rezekinya akan diluaskan oleh Allah, umurnya akan dipanjangkan oleh Allah. Berarti kita bersilaturahmi menjadi wasilah perantara rezeki dan umur diberikan keberkahan oleh Allah. Siapa baca Waqiah, rezekinya dimudahkan oleh Allah. Siapa melaksanakan sholat duha, rezekinya dimudahkan oleh Allah. Siapa baca surah Al-Muluk sekali sebelum tidur, maka akan dijauhkan daripada pertanyaan malaikat Munkar Nakir di alam kuburnya. Sehingga ini diperbolehkan, tidak jadi masalah. Nah, sehingga di sini para ulama menjelaskan tingkat orang beribadah kepada Allah itu ada 3 macam. Yang pertama, ada orang beribadah itu hanya menggugurkan kewajiban kepada Allah. Kenapa kamu sholat 5 waktu? Ya ini kewajiban. Kenapa kamu puasa di bulan Ramadan? Ya ini kewajiban. Kenapa kamu tidak minjem uang dengan bank riba, dengan rentenir bank emok? Itu dilarang sama Allah. Cuma menggugurkan kewajiban. Maka manusia yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di samping untuk menggugurkan kewajiban dia sebagai makhluk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia melakukan itu semua karena merasa Allah melihatnya. Ini yang dijelaskan anta budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat. Ini para ulama menamakan maqamul musyahadah. Pakai shin. Maqamul musyahadah. Yaitu satu maqam derajat seorang hamba yang dia beribadah ini dia meyakini Allah melihat dia. Namanya musyahadah, dari kalimat syahada yusyahidu musyahadatan. Jadi ini makom yang sangat luar biasa. Dia ibadah seakan-akan dia menyaksikan Allah di hadapannya. Ini namanya makom musyahadah. Ini makomnya para aulia. Yang ketiga, orang yang beribadah kepada Allah untuk menggugurkan kewajibannya dan dia merasa dipantau oleh Allah. Dia belum bisa menghadirkan di saat ibadah Allah melihatnya, tapi dia merasa Allah memantau dia. Allah melihat dia. Ini namanya maqamul muraqabah. Dari kalimat raqaba yuraqibu muraqabatan. Makanya kalau di pondok ada namanya muraqib atau muraqibah. Itu bagian pengawas, pemantau. Nah, ini maqam yang ketiga adalah maqam di mana orang beribadah dia merasa bahwasanya dia ini dilihat oleh Allah.
dipantau oleh Allah. Itu namanya maqamul muraqabah. Makanya selanjutnya fa in lam takun tarahu, kalau kamu belum bisa menghadirkan kamu melihat Allah, fa innahu yaraka, Allah melihatmu. Ini namanya maqamul muraqabah. Maka di dalam keikhlasan ini kita harus meningkatkan bagaimana kita beribadah ini kita merasa dilihat oleh Allah. Kemudian kalau bisa lagi kita meningkatkan lagi setelah merasa dilihat oleh Allah, muraqabah, kita naik ke atas. Namanya musyahadah. Kita seakan-akan melihat Allah. Ini derajat yang paling tinggi. Ya paling tidak kita masuk makom yang kedua lah. Kita merasa dilihat, dipantau oleh Allah. Kalau kita semuanya punya muraqabah, merasa dipantau, dilihat oleh Allah, maka kita bisa menjadi hamba-hamba yang memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi kalau ada pertanyaan, sifat apa yang harus dimiliki oleh kita hidup di akhir zaman? Sifat rasa takut kepada Allah. Karena terkadang saat ini orang berbuat kejelekan itu dengan jahron, ditampakkan, berzina bangga cerita, saya pernah berzina sama ini, mabok cerita, judi cerita, urusan sama riba cerita. Kalau orang berbuat maksiat itu dia bertobat sama Allah, jangan ditampakkan. Cukup dia berdamai dengan Allah, kemudian setelah itu dia tidak usah menceritakan kejelekannya. Karena orang yang bermaksiat kepada Allah di saat bertobat itu langsung diampuni oleh Allah. Langsung. Bahkan kalau dosa-dosa kecil di saat hamba itu berbuat kebaikan tanpa dia bertobat langsung dihapus oleh Allah. Makanya dalam beberapa hadis kan sering kita dengar, ya kan? Nanti ada di dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah, tapi nanti di hadis ke-30-an masih lama. Itu Nabi menjelaskan al-hasanatu tudhibna sayyi'at. Kebaikan yang kita lakukan, kata Nabi, itu akan menghapuskan dosa-dosa. Kalau kita perhatikan, kalimatnya al-hasanah itu mufrad. Artinya satu. Satu kebaikan yang kita lakukan, tudhibna sayyi'at, menghapus dosa-dosa yang banyak. Kalau kita lihat sayyi'at itu kan jamak. Kalau mufradnya satu sayyi'ah. Kan harusnya satu pahala, satu kebaikan menghapus satu dosa. Tapi ini enggak, kata Nabi. Satu kebaikan yang kita lakukan bisa menghapus dosa-dosa yang banyak. Makanya kalimatnya sayyi'at, bukan sayyi'ah. Kenapa? Karena kebaikan ini, Pak Bu, itu sangat luar biasa. Di samping kebaikan itu bisa mendatangkan pahala bagi kita, itu juga bisa menghapus dosa-dosa. Tapi ingat, ini dosa-dosa kecil. Banyak kalau dalam hadis yang lainnya. Bekas wudhu yang kita berwudhu, Pak Bu, kata Nabi, setiap menetes, itu tetesannya menjadi penghapus dosa. Contoh lagi hadis yang lain. Setiap langkah kaki kita dari rumah menuju ke masjid, contoh ke masjid Al-Khairiyah, maghrib ini, itu semuanya akan menjadi penghapus dosa. Makanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini, Pak Bu, akan menghapuskan kita punya dosa. Tapi kalau untuk dosa yang besar, itu harus bertobat kepada Allah. Dan tobat itu, Pak Bu, gampang, sederhana. Sampai para ulama mengatakan, kalau urusan sama Allah itu gampang, cuma jangan mudah, jangan dipermudah. Cukup kita menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi, diampuni semua dosa kita oleh Allah. At-taibu minad dzanbi kamalad dzanbalah. Kata Nabi, at-taibu minad dzanbi kamalad dzanbalah, orang yang bertobat dari dosanya kamalad dzanbalah, seperti orang yang tidak punya dosa, kata Nabi. Ini sayangnya Allah sama kita. Kita berbuat dosa pagi, siang, sore, malam hari kita taubat sama Allah, menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi, diampuni semua dosa kita oleh Allah. Bahkan kalau kita ingat satu ayat yang sering kita dengar, ini bukti cintanya Allah kepada hambanya luar biasa. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta sama orang yang bertobat kepada Allah. Ini sudah pernah kita bahas ya, apa arti Nabi bertobat sehari 70 sampai 100 kali. Ini sudah pernah kita bahas. Cuma ini menunjukkan cintanya Allah kepada hambanya. Kita berbuat dosa, kita durhaka sama Allah, melakukan maksiat, cuma bertobat, diampuni dosanya oleh Allah, dan Allah langsung nyatakan, aku cinta padamu.
Kita yang berbuat dosa, kita yang membanggang sama Allah, di saat bertobat langsung diampuni oleh Allah dan Allah nyatakan aku cinta padamu. Itu kita punya Allah. Baik. Nah, jadi ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya Pak Bu ya. Yang tadi sudah kita bahas. Baik. Qala fa'akhbirni anis-sa'ah. Kemudian beritahu aku wahai Rasulullah kapan terjadi hari kiamat. Qala mal mas'ula anha bi'a'lama manis sa'il. Kata Nabi yang bertanya lebih tahu daripada yang menjawab. Karena Nabi kan tahu ini malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia. Kata Nabi yang tanya lebih tahu dari yang menjawab. Ini biasanya terjadi di saat seorang guru bertanya kepada muridnya. Wahai muridku, kamu tahu nggak gini-gini? Wahai guru, yang bertanya lebih tahu daripada yang menjawab. Ini pendidikan sebetulnya. Bagi kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang ustadz, kadang-kadang kita ini kalau menegur santri tidak harus ditegur, tapi dikasih pertanyaan. Wahai muridku, kira-kira siapa yang lebih baik, kamu atau saya? Ini negur murid agar murid jangan terus jadi seorang santri atau murid yang bandel. Ya tentu engkau wahai guruku. Artinya teguran, kamu jangan bandel terus. Malaikat Jibril pun mengajarkan. Yang nanti pada akhirnya Nabi akan jelaskan ini pelajaran bukan untuk Nabi ya, tapi untuk sahabat-sahabat Nabi. Jadi yang bertanya lebih tahu daripada yang menjawab. Ini catatan penting. Bagi orang-orang yang suka bertanya, Ustadz apakah benar? Katanya kalau Palestina itu nanti merdeka akan terjadi hari kiamat. Banyak yang nanya ini. Kepada Al-Fakir di media sosial. Ustadz apa betul? Kita ingatkan sekali lagi, tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tapi yang perlu kita ingat, hari kiamat tidak usah kita tungguin, bakal datang. Satu. Yang kedua, yang kita pikirkan bagaimana hari ini kita meninggal dunia, kita masih banyak dosa, belum tobat kepada Allah. Itu kiamat yang sesungguhnya. Kematian itu, datangnya itu Pak Bu, nggak ada yang tahu. Tidak bisa dimajukan walaupun 1 detik, tidak bisa dimundurkan walaupun 1 detik. Ini kematian. Sehingga kita nggak usah terlalu jauh mikirkan hari kiamat dengan adanya Palestina atau nanti Dajjal kapan akan munculnya, Imam Mahdi kapan akan datang. Nggak usah kayak gitu, Pak. Yang kita pikirkan bagaimana hari ini saya beramal soleh. Kalau saya berbuat dosa, saya tobat sama Allah. Kalau saya berbuat salah sama manusia, saya minta maaf. Makanya Nabi pernah menjelaskan siapakah manusia yang beruntung, siapakah manusia yang sukses, siapakah manusia yang hebat. Nabi masih kriterianya simpel. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Lebih baik daripada hari kemarin, itu orang yang beruntung. Artinya barometernya itu Pak Bu hari ini. Nanti kiamat itu nggak usah dipikirin. Dajjal, Imam Mahdi akan muncul nanti dengan sendirinya. Tapi yang kita pikirkan hari ini sekali lagi. Sampai para ulama mengatakan waktu itu ada 3. Waktu itu ada 3 Pak Bu. 1, waktu yang kemarin. Itu tidak akan jadi milik kita karena sudah lewat. Kedua, waktu hari ini. Itu yang jadi milik kita yang harus kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, waktu besok. Dan belum tentu jadi milik kita. Karena berapa banyak Pak Bu kita melihat ada anak kecil meninggal dunia, bapak ibunya masih hidup. Anak-anak kecil yang masih lucu-lucunya, ternyata dia meninggal dunia. Bahkan ada seorang cucu meninggal, kakek neneknya masih hidup. Kenapa? Karena kematian itu Pak Bu nggak lihat umur, nggak lihat pangkat, nggak lihat keadaan, akan datang pada waktunya. Sehingga yang harus kita pikirkan itu hari ini Pak. Yang besok itu belum tentu jadi milik kita. Yang jadi milik kita ini hari ini. Makanya Nabi katakan sekali lagi, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Itu yang kita fokuskan. Waktu. Sampai Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, waktumu adalah modal untuk akhiratmu. Sekali lagi, waktumu adalah modal untuk akhiratmu. Artinya siapa orang bisa memaksimalkan waktunya di dunia dengan baik, maka dia akan beruntung nanti di akhirat.
Tapi siapa orang hari ini tidak bisa memaksimalkan waktunya di dunia dengan baik, maka dia akan celaka nanti di neraka. Makanya Pak Bu, nggak usah cerita panjang lebar surga dan neraka. Hari ini yang harus kita pikirkan. Sampai Imam Syafi'i, kita punya imam madhab, mengatakan al-waqtun nafis falatusrifu illa lin nafis. Waktu itu berharga, dan jangan keluarkan waktu yang berharga tersebut kecuali untuk sesuatu yang berharga. Sampai para ulama mengatakan yang paling berharga yang kita miliki hari ini Pak Bu, namanya waktu. Kenapa? Orang paling kaya Pak Bu gak bakal bisa beli waktu 1 detik yang sudah lewat. Bisa. Maka waktu ini yang betul harus kita maksimalkan. Banyak orang nih Pak Bu, ini Al-Fakir kasih contoh sederhana. Nih, benda satu nih. Apa ini? HP. Berapa banyak kita punya waktu habis gara-gara benda yang satu ini. Berapa banyak anak muda yang harusnya sukses di masa besarnya, hancur cita-citanya gara-gara benda satu ini. Berapa banyak anak kecil nih Pak Bu kayak gini, rusak gara-gara benda yang satu ini. Orang tua ngasih HP padahal mereka masih kecil. Makanya Al-Fakir Pak Bu, di saat Al-Fakir masih di Al-Baja Pusat, Bu Yahya, ada orang tua datang kepada Al-Fakir. Ustaz Habib, saya mau bertanya. Oh silakan. Ustaz Habib, kenapa ya kok anak saya sulit diatur? Saya tanya, anaknya masih kecil? Iya Bib, masih kecil. Dikasih HP? Iya Bib, dikasih HP. Caranya 1 bulan ini Bapak Ibu jangan dikasih HP. Biar nangis. Paling cuma 3-4 hari. Besoknya insya Allah akan terbiasa. Bulan depan Pak Bu datang. Saya sudah mulai agak lupa. Datang nih orang tua. Kemudian bertanya, Bib, oh ya gimana Pak Bu? Saya datang di sini bukan untuk bertanya. Saya cuma untuk berterima kasih. Kenapa Pak Bu? Alhamdulillah Habib, anak saya sekarang sudah mulai nurut. Loh kok bisa? Dari amalan Habib. Loh amalannya apa? Habib bulan kemarin bilang, kalau anak pengen jadi baik, jangan dikasih HP. Alhamdulillah Habib. Saya terapkan, anak saya paksa sudah. Saya tidak kasih HP. Nangis betul-betul. 3-4 hari. Tapi alhamdulillah berkah saya berjuang, tidak ngasih HP. Anak nangis saya biarkan. Sekarang Habib, anak saya sudah nurut dengan saya. Ini HP Bapak. Bapak Ibu boleh bandingkan. Survei lapangan langsung. Ambil 5 anak, yang 2 dikasih HP, yang 3 tidak dikasih HP. Bapak Ibu lihat mana yang lebih baik. Saya berani yakin yang baik yang tidak dikasih HP. Saya punya guru Pak Bu, Dr. Ustaz Habib Segabah Harun, 2004, bayangkan. Berarti sudah 19 tahun yang lalu. Di saat Al-Fakir masuk Mustawa Thanawi. Kita di Dalwa itu, kalau kelas Thanawi sama Aliyah itu kumpulnya di masjid. Kelasnya khusus. Itu saya punya guru Ustaz Segabah Harun menyampaikan seperti ini. Dajjal zaman sekarang itu HP katanya. Dajjal zaman sekarang. Tahu Pak Bu Dajjal? Perusak. Sehingga Bapak Ibu yang anaknya masih kecil kayak gini nih, masih SD atau masih SMP awal-awal itu dikasih HP, kemudian anak Bapak Ibu tidak nurut, berani ngelawan, durhaka, minta maaf Pak Bu. Salahkan Bapak Ibu sendiri. Kenapa perusak itu dikasih ke anak Bapak Ibu? Bapak Ibu yang merusak. Al-Fakir Pak Bu, saya dengan anak-anak Al-Fakir, saya punya anak-anak 4 nih, saya larang untuk megang HP. Kenapa? Lebih baik anak saya tidak main-mainan seperti umumnya anak kecil daripada anak saya rusak di masa kecilnya. Anak itu Pak Bu, tergantung orang tuanya. Jangan bilang saya sebagai orang tua angkat tangan. Tidak ada. Karena nanti di hari kiamat Nabi menceritakan ada orang tua mau masuk surga Pak Bu diseret sama anaknya ke neraka. Jadi bapaknya soleh, majelis taklim tidak pernah absen, ibunya soleha, sholat 5 waktu di masjid di musola, tapi anaknya rusak, tidak paham agama, tidak diingatkan. Anak perempuannya sudah balik, tidak nutup aurat, tidak diingatkan. Anaknya melenceng, akidahnya tidak diluruskan. Maka di saat bapak ibu sudah mau masuk surga, kurang selangkah diceritakan, tiba-tiba dari bawah anaknya berteriak, ya Allah, aku tidak ridho kalau orang tuaku masuk surga. Allah tanya, siapa kamu? Aku anaknya ya Allah. Aku rela disiksa di neraka-Mu ya Allah, tapi aku tidak rela kalau orang tua saya masuk surga. Lalu Allah tanya, kenapa? Ya Allah, saya semenjak di dunia, saya nggak sholat, bapak ibu saya tidak pernah negur saya. Setiap saya melakukan maksiat dan dosa, bapak ibu saya tidak pernah mengingatkan saya.
Di saat saya keluar dengan laki-laki, perempuan yang bukan mahramnya pacaran, bapak ibu saya tidak pernah mengingatkan saya. Di saat akidah saya melenceng, bapak ibu saya tidak pernah meluruskan saya. Maka saya meminta keadilanmu ya Allah. Dituntut keadilan. Innallaha ahkamal hakimin. Allah paling bijaksananya keadilan. Allah tanya, hei orang tua, betul dia anakmu? Betul ya Allah. Betul apa yang dia ucapkan? Betul ya Allah. Wahai malaikat, seret ini orang tua sama anaknya ke nerakaku sekarang juga. Hati-hati Pak Bu. Ini anak ini investasi dunia dan akhirat. Di dunia kita berikan pendidikan agama, dia akan bakti sama kita, baik sama kita sampai akhir hidup kita. Dan di akhirat, Nabi menceritakan juga ada anak menyelamatkan kedua orang tuanya. Maka kalau kita ingin bahagia Pak Bu di surganya Allah, jangan hanya mengandalkan amal soleh kita, tapi tanggung jawab anak tolong dijaga dengan baik. Baik, jadi sekali lagi tidak usah kita memikirkan hari kiamat Pak Bu. Yang paling penting bagaimana setiap harinya kita beramal soleh. Kalau kita berbuat salah bertobat kepada Allah, kalau berbuat salah kepada manusia kita minta maaf. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, beritahu kami tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tandanya apa? Qala, Nabi menjelaskan. Pertama, antalidal ammatu rabbataha. Yang pertama kata Nabi, tanda hari kiamat, banyaknya seorang budak melahirkan majikannya. Cuma ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya apa? Kan sekarang budak sudah tidak ada. Ini dijelaskan oleh sebagian para ulama, banyaknya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sekarang Bapak Ibu lihat. Nggak usah di kota-kota, di kampung-kampung. Berapa banyak anak hari ini Pak Bu berani ngangkat suara di hadapan kedua orang tuanya. Hari ini Pak Bu berapa banyak anak minta sesuatu sama orang tuanya, nggak dikasih, ngelawan sama orang tuanya. Bahkan lebih daripada sampai pukul orang tuanya, nendang orang tuanya. Ini tanda-tanda hari kiamat, banyaknya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wa antara rufatar urotal alah. Kamu akan melihat kata Nabi, banyaknya orang nggak pakai sendal, telanjang, dan banyaknya orang miskin. Artinya apa? Nanti Pak Bu di hari kiamat kemiskinan merajalela di mana-mana. Nah, sekarang coba lihat. Kemiskinan merajalela di mana, baik di kotanya, di kampungnya. Ini sudah tanda-tandanya. Kemudian yang ketiga, ya tatawaluna fil bunyan. Orang berlomba-lomba dalam segi pembangunan, termasuk ulama menjelaskan masjid juga termasuk. Sekarang Pak Bu, orang bangun masjid kadang-kadang untuk bangga-banggaan. Masjid samping gede, masjid saya harus gede. Musola samping megah, musola saya harus megah. Tapi nggak pernah mikirkan jamaahnya ayam tuh. DKM-nya nggak pernah berusaha keluar, ngajak orang buat ke masjid, warganya buat ke masjid. Cuma mikirkan bagaimana memolok saja. Hah? Memolok ya? Memoloknya gede. Hah? Iya, apa yang gede ya? Kubah. Oh, kalau di Kunang memolok ya? Oh, di Kunang memolok ya? Kubahnya gede, biar mencorong. Bagaimana ini kamar mandinya banyak. Itu nggak dilarang Pak Bu. Kita masjid dibesarkan dengan niatan biar jamaahnya enak, ada AC, ada kipas apa. Cuma ini niatnya untuk bangga-banggaan. Dan hari ini Pak Bu kita lihat masjid-masjid megah yang sholat tidak ada. Dan DKM-nya namanya berapa banyak, tapi DKM-nya nggak pernah ngajak jamaahnya buat ke masjid. Dan Bapak Ibu bersyukur sekali lagi kepada Allah, di Masjid Al-Khairiyah ini rutinannya jalan. Alhamdulillah. Bapak Ibu cek masjid yang mungkin 2 kali, 3 kali, 4 kali lebih besar daripada masjid ini, itu kadang-kadang rutinannya tidak ada. Rutinannya ada, namanya rutinan khutbah Jumat. Itu pun karena wajib. Kalau sunnah mungkin tak ada khutbah Jumatnya. Ya, maka bersyukur di Masjid Al-Khairiyah ini rutinannya makmur. Ya, cuma kata Haji Omar, kecuali Habib Novel rutinannya nih berbeda ini. Malam minggu, bukan ngikutin aturan. Wayahna. Baik. Kemudian setelah itu malaikat Jibril yang menyamar menjadi mahasiswa ini pergi. Dan kami, kata sahabat Umar bin Khattab ini, kebingungan. Ini orang siapa? Summa qala li. Kemudian Nabi berkata kepadaku, ya Umar, atadri man Isail. Wahai Umar, kamu tahu enggak tadi yang bertanya itu siapa? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam.
Allah dan Rasulnya yang tahu, wahai Rasulullah. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Tadi yang datang itu malaikat Jibril datang kepada kita untuk mengajari agama kalian. Nah, ini ilmu yang menurut Al-Fakir sangat penting dan bukan riak, bukan sombong. Contoh, bapak atau ibu datang ke satu majelis. Kemudian ada problem yang harus diangkat. Ibu sudah tahu jawabannya. Bapak sudah tahu jawabannya karena pernah dengar dari ustadz yang lainnya yang sudah menjelaskannya. Ibu bapak tanyakan lagi, itu bukan sombong, itu bukan riak, tapi itu untuk mengajari orang setempat agar tidak terkena problem yang sama. Ini kadang-kadang, oh saya takut riak, sudah tahu jawabannya. Di pengajian kemarin udah jelasin. Nah apa-apa, ini malaikat Jibril ngajarkan. Malaikat Jibril sudah tahu, Pak Bu, Islam tahu, iman tahu, ihsan tahu. Tapi malaikat Jibril mengajarkan untuk siapa? Untuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sehingga Bapak Ibu kalau datang ke salah satu masjid, musola majelis taklim, ada satu permasalahan di sana, Bapak Ibu walaupun sudah tahu jawabannya, sampaikan pelajaran untuk mereka. Para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa lebih disampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa yang mau bertanya silakan. Satu penanya dari jamaah laki-laki yang mewakili, satu penanya dari jamaah perempuan yang mewakili. Wallahu a'lam bishawab. Dipersilakan, barangkali akan ada yang bertanya. Oh, Pak Jadi. Pak Jadi, mangga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ritual melakukan tobat. Baik dari yang ibu-ibu, yang emak-emak, ayam tuh. Fadhol. Bebas ya, pertanyaan bebas. Namanya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat baik kepada orang yang jahat, ya. Ya, gitu ya. Baik, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama ada pertanyaan bagaimana ritual bertobat. Sunnah kalau kita ini berbuat dosa, Bapak Ibu melaksanakan sholat sunat taubat, itu sunnah. Artinya nggak dilakukan tidak apa-apa, cuma dikerjakan dapat pahala. Niatnya usolli sunnata taubah rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnata taubah rakaataini lillahi ta'ala. Dan dilakukan setiap hari boleh enggak Ustaz? Boleh. Karena hampir setiap hari kita ini berbuat kesalahan. Sehingga tidak apa-apa kita sholat taubat setiap hari. Kapan waktunya? Waktunya bebas, yang penting bukan waktu yang diharamkan oleh Allah. Seperti habis subuh, habis asar, khotib naik mimbar, selebihnya boleh. Cuma biasanya itu sholat tobat dilakukan itu kalau tidak sebelum tidur di malam hari, di waktu sepertiga malam. Tinggal dilihat. Kalau kita bisa bangun sepertiga malam, lebih baik sepertiga malam. Kalau tidak bisa, dilakukan sebelum tidur di malam hari. Kemudian mandi, tidak ada mandi, sholatnya saja. Kemudian yang selanjutnya, penuhi syarat untuk bertobat. 3 perkara tadi, menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi, maka semua dosa akan diampuni oleh Allah. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana kalau kita berbuat salah sama manusia? Wajib minta maaf kepada manusia yang kita berbuat salah kepadanya.
tidak cukup bertobat kepada Allah. Allah tidak akan mengampuni dosanya seorang yang berbuat salah kepada orang lain, walaupun dikatakan orang itu meninggalnya dalam Ka'bah sekalipun. Tidak akan diampuni oleh Allah. Sampai kapan? Sampai dia minta maaf. Ustaz, bagaimana kalau saya minta maaf dia tidak maafkan? Kewajiban kita sudah gugur minta maaf. Adapun dia tidak memaafkan kita, urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah selesai. Ustaz, saya mau minta maaf, orangnya sudah meninggal dunia. Bagaimana cara minta maafnya? Cara minta maafnya, Bapak Ibu tidak usah ke kuburan, digali kuburannya, kemudian salaman tangan sama si mayit. Jangan. Takutnya nanti era dipegang, nggak dilepaskan lagi. Jadi cukup memintakan ampun kepada si mayit. Ya Allah, ampuni dosa orang itu, ya Allah. Itu cukup cara minta maafnya kita kepada orang yang sudah meninggal dunia, dengan kita memintakan ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang terakhir, apakah diperbolehkan kita berbuat baik kepada orang yang jahat dengan kita? Berbuat baik yang sangat dianjurkan itu kepada orang yang jelek sama kita. Itu pahalanya paling besar. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang sering Buya Yahya menyampaikan, laisal wasil bil mukafi walakinal wasil man qati'at rahimuhu wa shalah. Kata Nabi, bukanlah silaturahmi yang hakiki di saat kita bersilaturahmi kepada orang yang baik sama kita. Itu biasa kata Nabi. Tapi silaturahmi yang paling besar pahalanya, yang sangat dianjurkan, bersilaturahmi kepada orang yang memutus tali silaturahminya kepada kita. Contoh, Bapak Ibu punya teman di tetangga sebelah. Itu dia putus tali silaturahmi, nggak mau ngobrol kalau ketemu sama kita, sengaja aja. Maka bersilaturahmi kepadanya lebih dianjurkan kepada yang lainnya. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa untuk memaksakan orang. Yang penting kita sudah minta maaf. Adapun dia tidak maaf, urusan dia sama Allah. Kita sudah berbuat baik kepada orang tersebut, yang jelek, yang jahat sama kita. Kemudian dia merasa ini adalah sebagai jilatan, ini sebagai cari muka. Itu urusan dia sama Allah. Yang penting Bapak Ibu, kita diperintah oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang, kita berbuat baik karena perintah Allah. Bukan karena dia pernah berbuat baik kepada kita. Makanya dianjurkan berbuat baik itu kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Dan salah satu cara kata para ulama untuk meluluhkan hati orang yang benci kepada kita, berbuat baik dengannya dengan kita memberikan hadiah. Jadi kalau ada orang, Kak Bu, berbuat jelek sama kita, ini jangan dijauhi. Kalau orang yang baik menjauhi orang yang jelek, maka kapan orang yang jelek akan jadi baik? Sekarang kan kadang-kadang ada orang tidak baik dijauhi. Nah, kapan dia akan jadi baik? Kalau orang yang baiknya menjauhi orang yang tidak baik. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku tidak takut dengan kejelekan. Yang aku takutkan adalah orang yang baik mendiamkan kejelekan. Ada kejelekan itu selalu ada. Tapi yang bahaya, orang yang baik mendiamkan kejelekan. Orang yang baik menjauhi orang yang jelek, tidak mengingatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Begitu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan pada kesempatan kali ini. Tutup dengan doa ya. Betul. Terima kasih. Alhamdulillah tapi luar biasa ilmu yang sangat dalam. Wabillahi ilmu dan waktu tadi bahwa waktu sangat untung atau sangat bermanfaat, sangat berharga bagi kita seorang mukmin. Kalau seandainya kita menyanyiakan waktu, maka termasuk orang yang rugi dunia dan akhirat. Yang selanjutnya, terima kasih Haji Roman yang selalu mendukung, mendorong kepada kegiatan aktivitas mahasiswanya, karena beliau adalah seorang penasihat, jadi harus terus menasihati, memberikan nasihat kepada Habib yang luar biasa, yang berapa Habib yang telah hadir di masjid kemudian. Saya sebagai pengurus masjid keluarga dan keluarga sangat beruntung, sangat berharga. Malam Kamis besok. Oke. Untuk malam Kamis besok yang sangat beruntung masih awalnya didukung dan didorong dan terus dibangun semangatnya sampai saat ini. Alhamdulillah.
Alhamdulillah istiqomahnya terima kasih. Mudah-mudahan menjadi amal jariah menjadi amal berkah buat kita semua dan terutama sampai saat ini pembangunan masjid adalah dari madrasah terus berjalan walaupun minggu-minggu ini kan sebenarnya dulu karena modalnya sudah habis tenaganya sudah mulai kurang tapi insya Allah nanti setelah kita yakin dan wajah insya Allah akan tasbih dan akan selesai dan mudah-mudahan dengan jalan kaki kita doakan di pembangunan kita akan berlangsungan secara pembangunan fisiknya, pembangunan rohaninya di masa dibangun. Alhamdulillah rutinitasnya dan di informasi saya bahwa berjalan haji rutinnya dan sebenarnya bahwa di haji pembangunan saudara dan anak ibadah terus berjalan. Tujuan tidak untuk terus membangun syiar Islam yang pertama yang juga untuk membangun hajinya supaya lebih kokoh dan lebih kuat atas tadi bahwa kisah itu harus ada di diri kita. Dari anak ulama anda tahu itu yang bahasa itu luar biasa sufi yang harus kita pegang mudah-mudahan untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah Allah mentakdirkan kepada masyarakat diberikan guru-guru yang luar biasa keilmuannya, keistiqomahannya, nasihatnya mudah-mudahan itu yang sangat kita sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat menyelamatkan umatnya di mana umat hari ini tahun-tahun ini waktu ini jangan sangat bingung ya kalau melihat di lapangan tapi yakin kalau kita istiqomah carilah para ulama warasatul anbiya jadi insya Allah merasa dunia dan alhamdulillah terima kasih yang hadir sekali lagi mudah-mudahan sehat dan mudah-mudahan banyak umur ilmunya berkah untuk menyelamatkan umatnya mudah-mudahan kita semua didorongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mohon doanya untuk keberlangsungan masjid mudah-mudahan dari oleh pembangunan fisiknya, pembangunan rohaninya, mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan jadi tempat bermanfaat dan mudah-mudahan masalah untuk generasi selanjutnya. Untuk itu mohon doanya mudah-mudahan doa kita Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil khusus dalam pembangunan Masjid Al Khairiyah ini. Ala hadhihi niyah jami'ah li kulli niyatin shalihah kama nawajib aslafuna wa syukhana masyaihina wa rijana bismillahil Fatihah.